Hai, selamat datang di Business Hack 101, sebuah serial video pembelajaran untuk membantu Anda para pengusaha dan inovator bisnis di perusahaan dalam membangun dan mengembangkan bisnis. Ini adalah episode ke-11, di mana kita akan bicara tentang product enhancement. Gimana caranya Anda bisa mengembangkan produk yang sekarang sudah Anda miliki, sehingga nanti bisa mengenerate lebih banyak income lagi. Yuk, langsung aja kita mulai videonya. Hai, saya Indrawan Nugroho, CEO dan co-founder dari Cias Corporate Innovation Asia. Bersama sahabat saya, Saiful Islam dari nginbon.com. dan kali ini kita akan bahas tentang product enhancement. Pada episode sebelumnya kita udah bahas tentang product market fit dan juga bagaimana teman-teman bisa membangun momentum setelah ketemu product market fit-nya itu. Nah, sekarang kita akan meneruskan pembahasan kita terkait dengan membangun momentum. Asumsinya teman-teman bisnisnya sudah jalan dengan baik, revenue sudah lebih rutin, lebih bisa diprediksi kira-kira bulan depan akan punya penghasilan berapa. Intinya adalah bisnis berjalan dengan baik. Tapi tentu saja teman-teman nggak ingin bisnisnya baik-baik saja. Pengennya bisnisnya lebih baik Jauh lebih baik. senantiasa, ya. Bergeraknya naik, ya. Orang bilangnya scaling up, ya. Nah, untuk supaya bisa bergerak naik dan terus naik, pada episode sebelumnya kita perkenalkan rumus fisika, yaitu P sama dengan MV. Nah, teman-teman mungkin familiar ya, itu adalah rumus momentum. P itu momentum, M itu adalah massa, V itu adalah velocity atau kecepatan yang punya arah. Nah, kali ini kita akan fokus lebih banyak kepada yang aspek M-nya itu, massanya itu. Jadi untuk membangun momentum bisnis Anda supaya bisa bergerak naik terus, semakin scale up, maka kita harus juga terus naikin M-nya. Supaya P-nya naik, M-nya pun harus kita tingkatkan, dan V-nya kita tingkatkan. Artinya pergerakan kita harus selalu cepat dengan arah yang jelas. Nah, bicara tentang M-nya yang harus kita naikkan, kita bicara tentang enhancing apa yang sekarang sudah kita punya. Saya bicara sebagai seorang inovator yang suka ngomongin produk, bicaranya tentu aja enhancement dari sisi produk. Yang jadi judul dari episode ini. Nah, sahabat saya, Mas Saiful, karena dia adalah orang yang passion-nya di marketing, dia juga akan bahas tentang M-nya itu dari sudut pandang marketing, yaitu customer base-nya. Yes. Nah, saya izin duluan nih Mas ya, ngebahas yang M-nya yang versi produk enhancement-nya ya. Iya, silakan Gus. Ya, jadi kalau kita bicara meng-enhance produk itu kayak gimana sih? Simpelnya gini, ada dua hal. Pertama adalah teman-teman perlu meningkatkan core produknya sendiri. Jadi kualitasnya, fitur-fiturnya dari core produk Anda. Namun di saat yang sama Anda juga harus bisa menciptakan supplementary produk-produk pendamping dari core produk itu. Nah, itulah bentuk enhancement. Ketika Anda sudah berhasil dapatkan enhancement itu, produk yang utama Anda, core produk Anda itu lebih bagus, lebih mudah digunakannya, fiturnya nambah, kemudian Anda juga punya produk-produk pendamping, dan Anda lakukan itu secara cepat, otomatis kan pasti kan nanti revenue Anda akan naik juga. Kenapa? Karena sumber pemasukannya jadi beragam, nggak hanya bergantung pada produk yang sama itu aja, ya kan? Nah, contohnya gimana? Misalnya, teman-teman bisnisnya restoran, jualan nasi goreng misalnya, ya. Nah, produk enhancement tuh kayak gimana? Ya, misalnya, kalau selama ini ya cuma jualan nasi gorengnya bentuknya begitu gitu. Komposisi menu, komposisi bumbunya begitu. Nah, sekarang mungkin di-enhance produknya. Nasi goreng yang healthy food, nggak ada MSG-nya, nggak pakai garam, enak nggak ya tuh? Intinya adalah ini nasi goreng paling sehat sedunia gitu. Itu kan berarti kan kualitas dari produknya itu di-enhance gitu. Ya, atau mungkin di-enhance porsinya ditambahin. Jadi naikin setengah porsi tapi harganya cuma naik seperempatnya misalnya. Itu udah enhancement dari core produknya yaitu nasi goreng. Tapi jangan berhenti di situ. Ya, teman-teman ciptakan supplementary product. Contohnya misalnya ada menu baru lah. Apa sih kalau mendamping nasi goreng tuh? Misal, minumannya ada es telernya, mungkin itu supplementary product. Ya. Kemudian dessertnya, appetizer-nya itu adalah supplementary product gitu. Atau bahkan teman-teman misalnya jual bumbu nasi goreng Anda. Jadi mereka kalau kangen dia bisa buat sendiri di rumah pakai bumbu yang Anda jual.
Atau ada frozen food-nya, jadi sampai rumah tinggal panasin aja. Itu semua adalah supplementary product. Bagian dari product enhancement. Jadi portfolio dari produk Anda tuh diperkaya dan core produknya dibuat lebih canggih, lebih keren, lebih mutakhir lagi. Nah, itulah yang kita maksud dengan product enhancement. Nah, kalau dari sisi marketing gimana, Mas Saiful? Oke, sekarang kita ngomongin marketing. Jadi kalau kita ngomongin marketing, ngomongin momentum itu seperti kita mau menggelindingkan bola salju. Jadi ya sama dengan ketika kita mempelajari bagaimana sebuah bola atau roda berputar, akan ada dua hal yang mempengaruhi laju bola itu, kecepatan laju bola itu. Yang pertama adalah force atau gaya, yang kedua adalah friction atau gesekan gitu ya. Jadi kalau dalam definisi customer, dalam perspektif customer, gaya itu adalah segala sesuatu yang membuat putarannya akan semakin kencang. Jadi artinya customer nanti akan makin giat lagi mendatangkan customer baru untuk bisnis kita. Terus kalau friction itu artinya segala sesuatu yang bisa menghambat laju atau bahkan membuyarkan roda tersebut yang akan kita hindari. Nah, bagaimana cara memperkuat dua hal ini? Kalau misalnya kita ingin memperkuat force-nya, jadi kita bisa memberikan stimulus-stimulus. Karena kalau kita hanya mengandalkan orang puas aja, mungkin efeknya adalah repeat buying. Tetapi agar momentumnya benar-benar dapat, orang yang puas harus kita trigger nih, kita kasih satu treatment lagi agar mereka merasa wow, amazed gitu. Kalau kita mau menceritakan sesuatu kan kalau nggak miss nggak akan cerita kan ya. Jadi misalnya saya bangun pagi terus habis itu makan baru pagi kok makan tadi makan dan lain-lain, itu kan sesuatu hal yang biasa. Saya nggak akan mungkin cerita hal-hal seperti itu ke banyak orang. Tetapi misalnya saya ketemu tokoh idola saya gitu, saya antusias gitu, saya akan cerita. Sama seperti customer, kalau misalnya pengalaman mereka puas saja, yang nggak akan cerita sih di sini. Paling banter dia repeat buying gitu. Paling kalau temennya nanya atau keluarganya nanya baru dikasih tahu. Tapi kalau nanya, kalau enggak ya enggak. Nah, bagaimana mempermudahnya dengan stimulus? Stimulusnya maksudnya apa? Kita kasih treatment agar mereka merasakan wow experience. Wow experience itu bisa di-trigger dengan sebuah hadiah atau surprise atau minimal care. Atau kepedulian kepada pelanggan. Katakanlah misalnya saya jualan skincare gitu ya, saya jualan produk pemutih wajah, saya akan menanyakan ke pelanggan saya, Bu, kemarin yang udah beli skincare hasilnya gimana gitu, ada komentar nggak? Kalau mereka ternyata memang seneng banget, kita trigger lagi, kalau ibu mau share pengalaman ibu, kita kasih tambahan 1 skincare lagi gratis deh waktu itu. Nah, itu salah satu bagaimana kita mentreatment. Di satu sisi, ketika kita dekat dengan mereka dan kita proaktif menanyakan ke pelanggan, ketika ada kecewanya, mereka belum sempat share ke sosial media, udah kita tangkap dulu. Artinya kita sudah dapat momentum feedback itu. Jadi intinya adalah kita harus menyiapkan mekaniknya nih. Tapi untuk praktek di lapangan silakan di-adjust sesuai dengan produknya dan kebutuhannya. Intinya dua hal tadi, goalnya memperkuat force atau mereduksi friction. Itu sih kalau dari saya. Nah, ini menarik ya. Jadi kalau tadi saya menyebut bahwa judul di episode ini adalah product enhancement, itu kayaknya nggak fair ya, karena itu kayaknya cuma dari sudut pandang saya aja seorang inovator ya. Tapi kalau dari sudut marketing, sebenarnya judulnya adalah product enhancement plus experience enhancement. Betul ya? Betul. Experience yang bisa menghasilkan apa tadi Mas? Yang pertama sebelum friction tadi? Force. Jadi experience yang membuat force-nya semakin kuat, di saat yang sama friction-nya semakin rendah. Yes. Ya gitu ya. Betul. Jadi itu menarik. Jadi balik lagi ketika kita ingin bangun momentum bisnis kita supaya terus bergerak naik, jadi scale up, maka pastikan M-nya naik, V-nya juga naik. Nah, M-nya itu kalau dari sudut pandang produk berarti di-enhance produknya. Product enhancement. Dari sudut pandang marketing, experience dari customer-nya yang di-enhance. Yes. Supaya menghasilkan force yang lebih tinggi untuk mereka rekomend ke orang lain dan mengurangi friksi sehingga kita bisa cepat melakukan perbaikan tanpa muncul permasalahan yang
bisa Iya, membuat customer kita pergi ya. campaign negatif dan lain-lain gitu. Yes, exactly. Nah, kenapa sih kok kita harus harus melakukan enhancement tadi? Pertama jelas pesaing nggak tinggal diam, dia juga terus berbenah dan kalau kita nggak melakukan apa-apa kita bisa bisa disalip sama mereka gitu ya, di wah ketinggalan lah. Tapi ada satu hal nih Mas, kalau menurut saya yang penting kita ingat bahwa namanya ekspektasi dari pelanggan atau standarnya pelanggan terhadap yang dia inginkan dari sebuah produk itu terus naik loh Mas. Contohnya Yes. misalnya gini Mas. Jadi dulu tuh waktu pas saya kuliah tuh saya suka tuh sama ada satu apa warung gitu ya. Makanannya tuh kayaknya enak banget ya waktu zaman kuliah. Pada zamannya. Pada zaman itu. Nah, di Jogja ya waktu saya kuliah di UGM dulu. Saya ajak istri saya waktu di Jogja gitu. Yuk Bun, makan di sini nih di warung ini tuh enak banget. Sekarang ayo lihat masih ada kok warungnya gitu. Begitu ke sana makan, kok biasa aja ya. Kayaknya dulu waktu mahasiswa tuh enak banget ya gitu. Ya ternyata apa? Lidah saya udah beda. Lidah masih mahasiswa sama lidah sekarang udah beda gitu. Ini yang lidah sekarang udah pernah nyobain makanan yang jauh lebih enak gitu. Nah, jadi saya nggak akan balik lagi ke sana gitu. Kenapa? Karena ya apa standar saya udah naik, dianya segitu-gitu aja gitu. Dan itu terjadi kalau Anda nggak melakukan enhancement tadi gitu. Ya kalau konteks saya adalah dari sisi produk enhancement ya. Kalau dari sisi Mas nih, experience enhancement tuh kenapa itu harus dilakukan, Mas? Iya, sebenarnya senada sama yang Coach sampaikan gitu. Jadi penting bagi kita untuk selalu mengukur dan memanage ekspektasi dari pelanggan. Karena itu nanti berpengaruh ke kepuasannya. Kalau kepuasan pelanggan tereduksi, artinya apa? Ya otomatis peluang mereka untuk beli lagi juga akan berkurang nantinya. Makanya ini harus selalu terukur gitu. Terus habis itu kita harus merespon cepat setiap ada perubahan. Ada ngomongin ini ya, ngomongin perubahan ini memang kalau kita ngomongin ekspektasi pelanggan itu banyak hal yang mempengaruhi. Yang pertama yang gue sampaikan itu benar, itu dari internal. Secara internal kita sendiri ekspektasi selalu berubah. Dengan treatment yang sama, dulu dia mungkin amazed gitu, dia mungkin senang gitu. Tapi ketika ini dilakukan kedua kali, ketiga kali dan seterusnya akan berkurang senangnya. Saya punya sedikit pengalaman menarik ini. Jadi pas kita ada trip gitu ke Universal Studios Singapura gitu, si pemandunya ini bercerita antusias betapa mengagumkannya wahana-wahana di sana gitu. Bahkan dia cerita salah satu wahana yang namanya Transformers. Dia panjang lebar, keren banget itu, ada visual effect-nya gini. Oke, kamu temenin aku ya, ikut sana, tak bayarin. Enggak mau. Kenapa? Tiap minggu aku kesini gitu. Artinya apa? Dia udah bisa bayangin pengalaman dia pertama kali kesini dan dia istilahnya nyoba wahana itu, dia amazed gitu, senang. Tapi ketika udah tiap hari, katakanlah mungkin tiap hari nganterin klien ke situ, udah berkurang drastis. Nah, itu dari sisi internal ya. Jadi dari sisi internal. Yang kedua adalah eksternal. Jadi kita perlu ngukur nih. Kita harus hati-hati dengan yang namanya istilahnya others offering. Others offering itu kalau misalnya ada kompetitor masuk gitu, ternyata dia melihat, oh customer kita ternyata senang dengan value A. Akhirnya dia memberikan satu offering value yang lebih bagus dari A, itu A+. Itu bisa mempengaruhi ekspektasi pelanggan. Oh, ternyata dengan pricing yang sama bahkan berkurang, aku bisa dapat value lebih tinggi dari tetangga. Gitu. Wow, bahaya itu berarti kalau nggak Bahaya. di-enhance tuh Makanya experience-nya. penting bagi kita untuk selalu mengukur tadi, keep close dengan customer kita. Selalu dengerin apa yang mereka keluhkan gitu. Jangan sampai kadang mereka simpel, kok nggak ada, kita mau beli mie ayam gitu ya, kok nggak ada pentolnya sih Mas, kenapa sih dia nanyain pentol? Kalau yang nanyain cuma satu gitu, bisa jadi memang karena dia punya pengalaman beda gitu ya. Tapi kalau yang nanyain pelanggannya banyak, ini perlu divalidasi. Apakah memang di tempat lain ada yang memberikan mie ayam katakanlah dengan harga 10.000, 15.000 tapi dapat pentol 2 gitu maksudnya, itu ngefek. Itu ngefek ekspektasi dia. Aku di sini bayar 15.000 nggak dapat pentol 2 ya. Nah, itu namanya external factors. Jadi kenapa ini harus kita perhatikan? Karena itu tadi sih. Karena berpengaruh ke kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan akan berpengaruh kepada dia niat beli lagi atau tidak. Sebelum kita ngomongin dia mau merekomendasikan kita atau enggak.
Nah, itu sih penting. Right. Nah, konkretnya nih, kira-kira apa sih tipsnya supaya teman-teman bisa melakukan enhancement tadi ya? Kalau dari sisi product enhancement, teman-teman bisa lakukan banyak hal ya. Misalnya, ya udah buat produknya jadi lebih canggih dibandingkan sebelumnya ya, atau superior produk. Volumenya atau jumlahnya bisa dibanyakin dibandingkan sebelumnya, atau buat supaya orang lebih mudah dalam menggunakannya atau mengaksesnya, buat lebih aman, buat lebih nyaman, tambahin fitur-fitur baru. Jadi acarnya mungkin dibedain gitu ya. Kalau kita ngomongin nasi goreng lagi, kayaknya saya lagi lapar nih kayaknya nih. Atau kita simplifikasi proses gimana mereka beli atau menggunakan produknya. Atau misalnya kita buat lebih environmental friendly, atau kita bisa buat custom. Jadi orang bisa memilih nasi gorengnya sendiri mau pakai apa gitu, menu di atasnya gitu, itu kan itu bisa custom. Atau kita kasih style. Jadi piringnya mungkin berbeda atau lingkungannya berbeda. Banyak banget yang teman-teman bisa mainkan untuk membuat produk teman-teman yang nggak cuma gitu-gitu aja. Selalu ada yang baru gitu, selalu ada yang lebih dibandingkan sebelumnya. Ditambah lagi ada supplementary produk yang aku udah ceritakan tadi di awal. Nah itu tipsnya dari saya yang teman-teman bisa langsung coba deh di produknya teman-teman. Kalau dari sisi marketing gimana, Mas? Iya, kalau saya lebih ke mau warning ini aja sih, Coach. Jadi jangan sampai ada decreasing pattern. Decreasing pattern ini maksudnya gini, ketika kita tadi sudah memperkuat saluran feedback, terus habis itu kan biasanya kan gini, feedback itu adalah source of innovation. Jadi feedback itu adalah sumber dari inovasi. Jadi kalau kita mau meng-enhance produk, mau meng-enhance experience pelanggan, itu kan kita dari feedback. Tapi ketika kita menemukan banyak hal yang perlu di-improve, kita harus wise juga. Wise maksudnya jangan semua di-break, gitu, semuanya dikasih di depan, gitu. Terus habis itu kita kewalahan, bingung lagi, ngatur strategi. Aku mau kasih apa lagi, ya udah tak kasih semuanya. Makanya beware of decreasing pattern. Maksudnya gini, jangan terlalu banyak dikasih di depan, tapi cerdik lah, gitu. Maksudnya berdasarkan kebutuhan mereka apa sih gitu. Karena kan kita juga harus memperhitungkan mereka, jangan sampai kita memberikan terlalu banyak fitur, terlalu banyak added value, tetapi beban juga ke cost. Kadang kalau kita mau naikin pricing-nya nggak sanggup, berarti kan kita yang tekor gitu. Tapi kita harus bijak, value apa yang kira-kira bisa disodorkan duluan. Gitu. Jadi kita bisa kasihkan bertahap. Kita kasihkan bertahap ini bisa jadi menjadi elemen surprise buat pelanggan. Jadi kan ada sesuatu yang baru terus, bikin dia kangen terus. Kira-kira dia bikin produk baru apa lagi ya gitu. Jadi orang jadi penasaran gitu. Nah, jadi cara seperti ini bisa membuat customer experience yang berbeda dan ngangenin. Dan tentu saja kalau gitu mereka insya Allah akan loyal sih sama kita. Ya, intinya kalau misalnya kita punya banyak ide sebenarnya untuk melakukan enhancement, baik dari sisi produknya atau experience dari si customer-nya, ya jangan semuanya dikasih di saat yang sama ya, nanti malah over ya. Orang ketika over itu kan nggak bisa menikmati akhirnya gitu. Nggak bisa. Dan akhirnya jadi biasa. Yang enak tuh dikit-dikit, tapi terus gitu. Dan selalu ada yang baru gitu. Iya. Oke. Yes. Ini menarik banget nih pembahasan tentang enhancement, baik dari sisi produk ataupun dari sisi experience ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya nangkap intinya dan sudah kebayang harus diapain itu produknya, harus diapain customer-nya dari sisi experience-nya, supaya nanti akhirnya momentumnya benar-benar kebangun dan teman-teman bisa bergerak naik, scaling up dengan lancar. Bagi teman-teman semuanya yang belum sempat subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya nanti begitu keluar video serial berikutnya bisa langsung dapat informasinya instantly. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya ya Mas Saiful, thank you so much. Sampai ketemu lagi teman-teman. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.